Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan bapak-bapak pengurus Masjid Paripurna Darul Aman yang dimuliakan Allah, para orang tua kami, para alim ulama, bapak ibu, para jamaah sekalian yang hadir pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, ya Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah. Kekuatan iman, kekuatan hati, kekuatan badan untuk dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan insyaAllah dilanjutkan dengan kajian sebentar, paling-paling hanya 40 menit menjelang waktu isya masuk. Mudah-mudahan duduknya kita beriktikaf malam ini oleh Allah dibalas dengan balasan pahala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita diberi syafaat. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita bulan lalu. Kita mengkaji surah Al-Fatihah dalam bacaan salat. Ada nama-nama surah Al-Fatihah kemarin sudah kita bahas. Ada Al-Fatihah, ada Ummul Kitab, ada Asy-Syifa, ada Al-Kafiyah, ada Alhamdu, yang semuanya sudah kita bahas dan insyaAllah kita sudah paham walaupun tidak secara terperinci, paling tidak secara umum kita sudah memahaminya. Lalu kemudian kita lanjutkan malam ini keutamaan surah Al-Fatihah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau 'alimannaka suratan ya 'azam suratin fil Qur'ani." Qala alhamdulillahi rabbil alamin ya sab'ul masani wal Qur'anul 'azim allazi utituhu. Aku ajarkan kepada kamu satu surat yang sangat agung, surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Lalu Nabi berkata, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Surat itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hiya as-sab'ul masani. Ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul Azim. Dan dia adalah Quran yang paling agung. Allazi utituhu. Itu yang diberikan kepadaku. Satu hadis. Hadis lain menjelaskan, Walladzi nafsi biyadihi ma unzilat fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Furqani misluha wa innaha sab'un minal masani wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Demi jiwaku yang ada di dalam genggaman Allah, ma unzilat fit Taurati, tidak pernah diturunkan oleh Allah di dalam Taurat, wala fil Injil, tidak juga di dalam Injil, wala fil Zabur, tidak juga di dalam Zabur, wala fil Furqan, tidak juga di dalam Al-Quran, misluha, yang seumpama dengan ini. Artinya di dalam Taurat tidak pernah ketemu, dalam Injil tak pernah ketemu, dalam Zabur tak pernah ketemu. Bahkan dalam Al-Quran pun tidak ada satu surat pun yang memadai, yang mengimbangi surat ini. Kata Nabi, innaha sab'un minal masani wal Qur'anul azim allazi u'tituhu. Itulah 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'anul azim, dan Al-Quran yang sangat agung, allazi u'tituhu, yang Allah berikan kepadaku. Jadi keistimewaan surah Al-Fatihah itu Bapak Ibu, tidak ada yang bisa membandingi isi dan kandungan dari surah Al-Fatihah itu.
Artinya tidak ada surah yang lebih sempurna. Kalau kita bicara surah Al-Baqarah, Bapak Ibu, surah Al-Baqarah itu termasuk surah Az-Zahratain. Dua cahaya yang menerangi, yakni surah Al-Baqarah sama surah Ali Imran. Dalam surah Al-Baqarah itu semua syariat disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah itu surah masalah ibadah. Sama ada ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Bicara solat ada di dalam surah Al-Baqarah. Bicara syahadat ada di dalam surah Al-Baqarah. Bicara puasa di dalam surah Al-Baqarah. Bicara puasa ada di dalam Al-Baqarah. Bicara zakat ada di dalam surah Al-Baqarah. Bicara haji juga ada dalam surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah itu lengkap. Lengkap sekali. Tapi ketika beriringan dibandingkan dengan surah Al-Fatihah, maka surah Al-Fatihah lebih unggul daripada surah Al-Baqarah. Kalau surah Al-Baqarah itu kelebihannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Kamu jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Apa yang maksudnya seperti kuburan? Penduduknya banyak tapi tak terdengar bacaan Quran. Bapak lewatlah di tempat pemakaman itu, orangnya banyak di dalam, tak ada yang ngaji satupun. Jadi kalau ada rumah yang di dalamnya itu banyak orang tapi tak ada ngaji, itu kata Nabi kayak kuburan. Sudah itu apa kata Nabi? Faqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah. Fa inna syaitana yanfiru minal bait alladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu akan keluar dari rumah yang di dalam rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi kalau dalam rumah itu tak pernah ngaji surah Al-Baqarah, itu setan banyak dalam rumah. Karena satu dari sekian banyak fungsi surah Al-Baqarah itu Pak, mengusir setan. Jadi rumah yang tak dibacakan surah Al-Baqarah itu rumahnya macam rumah setan. Orang yang tak pernah ngaji surah Al-Baqarah itu di tenggorokannya seperti rumah setan. Jadi makanya ngaji surah Al-Baqarah. Abu Lais ditanya oleh muridnya, berapa kali sebaik-baiknya orang baca Quran khatam itu ya Syekh? Kata Abu Lais, minimal 2 kali setahun. 2 kali aja setahun jadilah khatam Quran. Khatam itu berarti dari Fatihah dibaca sampai An-Nas. Jadi baca Quran itu Pak, jangan dicopot-copot. Malam ni Baqarah, besok Yasin, tentu balik Ali Imran, tentu masuk Al-Maidah, tentu ambil pula Al-Furqan. Tidak begitu ngaji itu. Ngaji itu sebaiknya dikhatamkan dari Al-Fatihah terus naik Fatihah, Baqarah, Ali Imran terus naik ke atas sampai ujungnya nanti surah An-Nas. Lalu mestikah khatam Quran? Sebaiknya memang khatam Quran. Khatam Quran itu mesti Pak. Sebaik-baiknya orang baca Quran itu khatam Quran. Abdullah bin Abbas itu Pak, setiap sore Kamis kayak gini nih, dia bilang sama khadamnya, sama pelayannya, pelayan, kamu tengokkan, kamu cari rumah yang kira-kira nanti malam khatam Quran, rumah siapa? Padahal Abdullah bin Abbas itu Pak orang yang paling ahli tentang Al-Quran. Nggak ada orang di atas dari Abdullah bin Abbas itu. Masih kecil Pak, udah pintar dia. Khadamnya bertanya, untuk apa saya engkau pergi ke rumah orang yang kira-kira khatam Quran? Apa kata Abdullah bin Abbas? Saya akan pergi ke rumahnya, ikut mendengarkan dia berkhatam Al-Quran. Paling tidak saya dapat fadilah dari dia berkhatam Al-Quran. Jadi rupanya khatam Quran ini penting juga rupanya Pak. Penting. Nah jadi Abdullah ibnu Abbas itu Bapak kalau baca di dalam tafsir ketemu dengan Abdullah ibnu Abbas, itu orang paling faham tentang Al-Quran. Itu pernah dites Pak oleh para sahabat-sahabat senior. Satu ketika Umar bin Khattab itu masuk ke majelis senior seperti ini. Udah tua-tua semua majelisnya itu. Dibawalah Abdullah bin Umar yang kira-kira waktu itu umurnya baru 14 tahun.
Berapalah umur 14 tahun Pak, SMP baru kan. Apa kata sahabat yang senior nih, untuk apa engkau bawa anak kecil di kalangan orang-orang tua yang senior? Apa kata Umar bin Khattab? Saya ingin tahu seberapa pahamnya kita tentang Al-Quran. Dibacakan, Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwabah. Umar tanya sama sahabat senior, siapa yang paham tentang ayat ini? Siapa yang paham? Dijawablah Pak oleh sahabat yang beginilah jawabannya, begitulah jawabannya. Umar bin Khattab tanya sama Abdullah bin Abbas yang umur 14 tahun. Menurut engkau wahai Abdullah bin Abbas, apa maksud dari iza ja'a nasrullahi wal fath? Apa kata Abdullah ibnu Abbas? Itu surat adalah surat yang diturunkan pertanda bahwa Rasulullah tak lama lagi wafat. Kaget Pak sahabat-sahabat, kenapa engkau memahami begitu? Karena ayat itu adalah ayat yang menjelaskan Allah akan memberikan pertolongan kepada baginda Rasul dan orang mukmin untuk menaklukkan kota Mekah. Kalau kota Mekah sudah ditaklukkan, Rasulullah sudah kembali ke tempat kelahirannya, maka tak lama lagi Rasulullah akan wafat. Itulah faham dari iza ja'a nasrullah. Menangis Pak sahabat senior semua ini. Selama ini enggak difahami seperti itu. Rupanya memang iya Pak, jarak antara iza ja'a nasrullah itu dengan apa namanya itu, wafatnya Rasul itu enggak lama. Enggak lama. Nah, jadi Abdullah bin Abbas itu adalah orang yang paham tentang Al-Quran. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita membaca tafsir, lalu kemudian rujukannya itu Abdullah ibnu Abbas, itu udah luar biasa hebat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi surah Al-Fatihah itu adalah surat yang mengungguli dari semua surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Tidak ada satu surat pun yang bisa menandingi isi daripada surah Al-Fatihah itu. Lalu kemudian kita lanjutkan keselarasan antara awal surat dengan akhir surat. Di pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan kepada jamaah, penulis kitab Tadabbur Al-Quran yang saya sampaikan sekarang itu mengawali surah Al-Fatihah itu dengan Alhamdu. Makanya kemudian kemarin ada nama Alhamdu. Kalau kita memahami secara umum, ayat pertama di dalam surah Al-Fatihah itu adalah Bismillah, gitu ya Pak. Tidak Alhamdu. Tapi ulama ini mengatakan Alhamdu. Kenapa? Karena basmalah itu masih polemik. Sebagian ulama mengatakan bahwa basmalah itu adalah ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Itu kan konsep Imam Syafi'i Pak. Tapi kata konsep yang lain tidak, dia bukan ayat di dalam surah Al-Fatihah, dia ayat di dalam surah An-Naml ayat 30. Jadi bukan dalam surah Al-Fatihah. Makanya kemudian membaca basmalah dalam Al-Fatihah itu menurut mazhab Malik itu tidak dibaca. Tapi kata Syafi'i itu dibaca, kata Hanafi dibaca tapi enggak keras. Kalau Syafi'i dibaca bacanya keras, kalau sholatnya sholat yang jahar ya basmalah mesti keraslah dibaca. Kemarin sudah saya sampaikan kepada jemaah bagaimana konsekuensi kalau kita tidak baca basmalah. Kan sudah kita sampaikan. Nah, sekarang ada keselarasan antara ayat pertama yang disepakati oleh ulama ini alhamdulillah dengan ayat terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat itu kan diawali dengan alhamdulillah. Lalu kemudian di bawah ada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ada keselarasan. Ayat pertama itu alhamdulillah itu adalah pujian. Pujian itu doa. Lalu di bawah siratal ladzina an'amta 'alaihim doa juga. Jadi antara ayat pertama yang muatannya pujian kepada Allah dengan ayat terakhir itu match dalam bahasa kita, pas gitu. Jadi alhamdulillah itu memuji Allah Subhanahu wa taala itu doa yang paling baik itu adalah alhamdulillah. Pujian yang paling baik itu adalah alhamdulillah. Jadi makanya Bapak Ibu ada dua kalimat yang paling ringan di lisan lalu kemudian berat di timbangan.
Kata Nabi, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi kalau orang mengucapkan alhamdulillah itu pujian yang luar biasa, dan alhamdulillah itu doa, Pak. Maka doa yang paling keren itu kan kemarin udah saya singgung sedikit. Afdhalul zikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Zikir yang paling utama itu adalah la ilaha illallah, lalu kemudian doa yang paling baik itu adalah alhamdulillah. Kita ini Pak kan alhamdulillah itu selalu kita tempatkan kalau kita dapat rezeki. Kan gitu Pak. Dapat rezeki kita baca alhamdulillah. Padahal orang yang paling baik itu ketika dapat musibah dia baca alhamdulillah. Itulah makom yang paling tertinggi. Kalau kita ngaji tasawuf itu Pak, makom yang paling tertinggi orang kena musibah dia baca alhamdulillah. Istrinya mati dia baca alhamdulillah. Itu makom tinggi itu Pak. Iya Pak. Tapi Nabi mengajarkan itu tidak seperti itu Pak. Nabi itu mengajarkan begini. Bapak Ibu kenal tidak dengan Ummu Salamah? Ummu Salamah itu kan kemudian jadi istri Nabi kan Pak. Ummu Salamah itu punya suami namanya Abu Salamah gitu. Abu Salamah itu suaminya. Jadi kemudian satu ketika Abu Salamah itu mendatangi kajian Nabi seperti ini, lalu diajarkan oleh Nabi SAW. Apabila kamu terkena musibah, lalu kamu baca istirja. Kalimat istirja. Kamu kalau terkena musibah, kamu baca kalimat istirja. Apa kalimat istirja itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kemudian kamu berdoa. Apa doanya? Bahasa kitanya begini. Apa doanya? Doanya, ya Allah berikan aku pengganti yang lebih baik dari dia. Jadi kalau kita mati, umpamanya istrinya mati, Pak, kita baca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus sambungan doanya apa? Ya Allah berikan aku pengganti yang lebih baik dari dia. Tapi bacanya jangan keras-keras. Kalau jenazahnya pasti dengar, Pak. Tapi orang lain kan nggak boleh dengar. Ya kan, Pak? Nah, jadi setelah Abu Salamah ini pulang dari kajian Nabi, sampai di rumah dia sampaikan ke Ummu Salamah, dia cerita sama istrinya. Tadi aku ikuti kajian Rasulullah SAW, kata Rasulullah kalau kamu terkena musibah, kamu baca istirja, lalu kemudian kamu berdoa. Diajari doanya. Tak lama Pak, Abu Salamah itu wafat. Wafat Pak Abu Salamah itu. Istrinya teringat sama doa itu Pak. Dibacanya doa itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu bahasa kitanya, ya Allah kasih aku pengganti yang lebih baik dari dia. Tapi ketika itu, Ummu Salamah itu ragu Pak. Kenapa? Karena tidak ada laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tak ada laki-laki yang lebih baik Pak dari Abu Salamah. Itu menurut Ummu Salamah. Menurut ibu-ibu kan gitu juga. Laki-laki yang paling baik siapa? Kan suami ibu. Ummu Salamah tuh mikirnya gitu juga Pak. Tak ada laki-laki yang paling baik kecuali Abu Salamah. Tapi doa juga Pak, dalam keraguan tuh dia doa juga, ya Allah kasih aku pengganti yang lebih baik. Tapi ragu. Selesai masa iddahnya Rasulullah datang. Apa pertanyaan Rasulullah? Hai Ummu Salamah, apakah iddahmu sudah selesai? Kata Ummu Salamah, sudah ya Rasulullah. Kalau sudah aku datang melamar engkau. Baru terkejut Pak Ummu Salamah. Rupanya doaku kemarin dikabulkan Allah. Inilah dia. Orang yang paling terbaik setelah Abu Salamah, ya Rasulullah lah. Itu menurut Ummu Salamah. Maka dia dilamar oleh Rasulullah. Makanya Ummu Salamah itu kan jadi Ummul Mukminin Pak. Istri Nabi itu. Nah, jadi ibu-ibu gitu juga, kalau mati suami ibu ya udah baca aja begitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terus baca ya Allah kasihkan aku pengganti yang lebih baik. Ya udah biasa aja doa itu. Tapi jangan keras-keras. Keras-keras dengan mertua kan gak enak.
Kita juga gitu, Pak. So kadang-kadang mikir gitu, Pak Ustadz umur udah 65 ngapain doa itu juga? Mana tahu ibu 65 dapat berondong umur 18. Ya kan? Itu rahasia Allah, siapa yang tahu? Bukan kita yang ngatur hidup nih, yang ngatur itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu keselarasan antara alhamdu sama ayat terakhir. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kita lanjutkan tema surah Al-Fatihah. Yang pertama alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah, pencipta alam semesta. Kalau terjemahan umumnya Pak, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalau terjemahan tauhidnya, segala puji bagi Allah, pencipta alam semesta. Nah, jadi alhamdulillahirabbil alamin itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu muatannya adalah itu akidah. Muatannya akidah. Di dalamnya itu ada isyarat bertuhan dalam konsep uluhiyah dan konsep rububiyah. Walaupun konsep ini tidak disepakati, Pak. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah membahas tentang Allah itu, Pak, nggak ada uluhiyah, rububiyah, ubudiyah, itu nggak ada. Nggak ada. Saya Pak, uluhiyah, rububiyah, lalu ubudiyah. Ada yang memasukkan uluhiyah sama ubudiyah itu sama. Boleh, tidak apa-apa. Karena memang intinya juga sama, Pak. Jadi ada uluhiyah, ada rububiyah. Nah, jadi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam konsep alhamdulillahirabbil alamin itu meyakini Allah itu yang pertama Allah Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta. Selain Allah siapa? Makhluk. Enggak ada tawaran, Pak. Enggak ada tawarannya. Allah itu Khaliq, selain Allah makhluk. Adanya Allah itu tidak disebabkan, sementara adanya makhluk ini disebabkan. Jadi kita ini kena ada sebab musabab, Pak. Kalau Allah SWT adanya bukan kena sebab musabab. Allah itu ada sejak zaman azali. Zaman azali itu nggak bisa diukur. Jangan diukur zaman azali itu. Nggak bisa, Pak. Jadi wujudnya Allah SWT itu adanya sebelum masa sebelum. Itu wujudnya Allah. Jadi zat Allah itu ada kapan? Dulu. Dulunya kapan? Dulu. Itu menunjukkan Al-Qidam namanya, Pak. Dalam sifat 20 kan. Jadi Al-Qidam itu adalah dalam Al-Quran gak ketemu, Pak, bahasa Al-Qidam itu. Di dalam Al-Quran itu yang ketemu Al-Awwalu wal Akhiru wal Zahiru wal Batinu. Tapi pada ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Musa dengan Abu Mansur Al-Maturidi itu punya konsepnya apa? Al-Qidam. Al-Qidam itu Allah itu maha dahulu. Dahulunya kapan? Dulu, sebelum adanya sesuatu yang disebut dengan zaman sebelum. Sebelum ada masa sebelum. Masa sebelum itu apa? Sebelum adanya sesuatu yang tidak ada. Masa itu ada, masa tidak ada. Bapak, ibu saya itu diawali oleh masa ketiadaan. Allah itu adanya tidak diawali oleh masa ketiadaan. Ya, Pak. Ini paham enggak nih? Ini kidam nih, Pak. Jadi adanya Allah tidak didahului oleh masa ketiadaan. Masa ketiadaan itu ada enggak? Enggak ada di situ masa ketiadaan di situ. Karena kalau ada masa ketiadaan di situ, berarti duluan masa ketiadaan daripada Allah. Masa ketiadaan sebelum Allah itu enggak ada, Pak. Sampai kapan yang Allah Al-Khaliq itu? Sampai bakok, sampai kekal. Kekalnya itu kapan? Besok. Besoknya kapan? Besok-besok.
Besoknya besok itu kapan? Sampai masa ketiadaan menjadi tidak ada. Tadi masa ketiadaan itu di sana tidak ada, sekarang masa ketiadaan di sana itu ada. Sampai pada masa ketiadaan itu menjadi tidak ada. Itulah bakoknya Allah. Kok bisa masa ketiadaan itu tak ada? Namanya tak ada, masa tak ada? Tak ada itu ada enggak, Pak? Ini mesin apa, Pak, sekarang? Sendirian kan? Sendirian kan? Sendirian kan? Jawab adik, masa apa tadi? Masa libur. Masa durian, musim durian. Di atas meja saya ada enggak durian? Ketiadaan durian ini ada enggak? Tuh, tak ada ini durian. Kalau ada durian tetonggok dia di sini. Ketiadaan durian itu ada di sini. Inilah tak adanya durian. Ketiadaan itu ada. Inilah dia tak ada. Sampai tak ada besok itu menjadi tidak ada. Maka Allah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu Khalik yang tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak disudahi oleh ketiadaan. Itulah qidam dan bakonya Allah SWT. Itu uluhiyah namanya. Meyakini Allah SWT dalam konsep uluhiyah. Walaupun konsep uluhiyah ini tidak disepakati oleh ulama. Jadi itu alhamdu. Alhamdu itu kandungan satu uluhiyah, yang kedua rububiyah. Rububiyah itu apa? Allah yang menciptakan, setelah diciptakan diatur. Pengaturan yang dibuat oleh Allah itu tawazun. Tawazun. Tawazun apa, Bu? Seimbang. Apa yang diciptakan oleh Allah itu seimbang. Tak ada yang berat sebelah, Pak. Makanya kemudian bahasannya itu selalu berlawanan. Ada baik, ada buruk. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Ya, Pak. Itu tawazun, Pak. Itu tawazun. Dan Allah menciptakan itu tawazun. Ibu pernah enggak tengok ibu berjalan? Ibu yang punya badan tuh ibu tengok berjalan. Bagaimana Allah menciptakan tawazunnya ibu? Tawazunnya bapak, tawazunnya saya ketika berjalan. Ketika kaki kanan bapak dilangkahkan, tangan kiri ibu akan ke depan. Ketika kaki kiri bapak melangkah ke depan, tangan kanan bapak ke depan, tangan kiri ke belakang. Itu tawazun. Kalau sempat kaki kanan ke depan, tangan kanan ke depan, itu orang yang paling mudah jatuh dalam berjalan. Maka oleh Allah dibuat konsep tawazun. Itu rububiyah tuh, Pak. Jadi makanya kemudian apa kata Nabi SAW? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang memperhatikan dirinya, kenal dia dengan dirinya, maka dia kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kita, Pak, wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang ada pada badanmu tidak pernah kamu pikir. Pikirlah, kata Allah. Karena ketika memikirkan badan kita ini, maka kita akan dapat satu kesimpulan bahwa Allah itu pasti ada. Ya, pikirkanlah diri kita ini, maka akan ada jawaban bahwa Allah itu ada. Jadi pertanyaan itu yang biasa-biasa aja. Ya, Bu, yang kita cari yang biasa-biasa aja. Kemarin ada yang nanya dengan saya, Pak Ustadz, kalau Allah tidak nurunkan Bismillahirrahmanirrahim, macam mana? Macam mana menurut Bapak? Tidak ada Bismillah di dunia ini. Gimana, Pak? Itu pertanyaan itu membuat saya tak bisa makan, tak bisa tidur tuh. Jadi tanya Pak seperti itu, saya bilang, saya jawab sekarang atau besok? Saya yang ke rumah Bapak atau Bapak ke rumah saya? Karena waktu itu saya ragu mau jawabnya, Pak. Ilmu itu pernah ada, tapi kemudian hilang dalam kepala saya. Hampir, Pak, jam 12 malam saya baru dapat jawaban tuh. Saya pikir apalah jawaban nih. Saya ingat Pak, guru-guru saya dulu pernah ngasih kajian. Itu kan kajian-kajian tasawuf tuh, Pak. Itu enggak kajian syariat tuh, Pak. Itu kajian ma'rifat tuh.
Bagaimana Allah kalau nggak nurunkan bismillah? Apa yang terjadi kalau Allah nggak nurunkan bismillah? Saya berutang sama Bapak itu, nanti saya jawab. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ayat pertama alhamdulillahi rabbil alamin. Itu masalah adalah masalah ujian kepada Allah. Itu adalah masalah tauhid, mentauhidkan Allah SWT. Yang kedua Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim ini adalah isyaratnya tauhid lagi. Tauhid dan Asmaul Husna. Sifat-sifat Allah SWT. Allah itu punya zat, Allah juga punya sifat. Allah juga punya perbuatan. Kalau konsep kita Pak Ahlussunnah wal Jamaah yang wajib diyakini berkaitan dengan Allah itu kan 3 Pak. 1 zat Allah, 2 sifat Allah, 3 perbuatan Allah. Itu kan konsep Ahlussunnah wal Jamaah kita. Kalau konsep ulama yang lain yang diwajib diyakini itu 3. Yang pertama zat Allah, yang kedua asma wa sifat. Asma wa sifatullah. Jadi ada zat, ada sifat, ada asma. Jadi ada zat, ada sifat, ada asma. Kalau kita ada zat, ada sifat, ada perbuatan. Itu kalau Ahlussunnah wal Jamaah. Sifat, ada zat, ada sifat, ada perbuatan. Itu wajib kita imani. Dengan konsep yang berbeda-beda. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan bagian dari Asmaul Husna. Dia tidak masuk ke dalam sifat 20. Tak masuk kan Pak? Sifat 20 itu kan wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis sampai al-mutakalliman. Itu kan nanti bahasannya beda-beda. Nah, jadi Ar-Rahman itu walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang mulia. Berapa nama Allah SWT? Ada 99. 100 dengan kalimat Allah. Allah itu apa? Allah itu zat. Allah itu zat Pak. Allah itu nama. Allah itu nama Allah. Dan zat Allah itu ya Allah itu. Jadi jangan dicari zat Allah itu yang mana. Zat Allah ya Allah itu. Cuma zat Allah yang Allah itu nggak ada unsurnya. Nggak ada Pak, nggak ada unsurnya. Jangan ditanya dari apa zat Allah, nggak ketemu. Zat Allah itu nggak ada unsurnya. Tapi zat Allah itu yang mana? Ya Allahnya itu. Itulah zatnya Allah SWT. Nah, Ar-Rahman itu adalah Ma pengasih. Ar-Rahim itu Ma penyayang. Itu dalam konsep bahasan Asmaul Husna. Ar-Rahman itu adalah maha kasihnya Allah terhadap semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Sama ada dia taat atau tidak taat kepada Allah SWT. Dapat semuanya Ar-Rahman itu. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu lebih umum Pak. Dalam kajian Asmaul Husna. Nanti Bapak kalau mau tahu isi lanjutnya, buka aja kitab Asmaul Husna. Memang ada Pak kitab syarah Asmaul Husna itu. Nah, jadi Allah SWT itu, Ar-Rahman itu, Allah itu maha pengasih, dan semua makhluk di atas dunia ini, Allah kasih. Kalau kita cerita rezeki, mestinya yang kaya siapa Pak? Bapak atau orang kafir? Mestinya. Kita kan? Mestinya kita kan Pak? Mestinya. Yang kaya itu kan mestinya Bapak yang taat, Bapak yang sholat berjamaah, Bapak yang puasa sunnah, Bapak yang baca Quran, Bapak yang sedekah. Mestinya kan Bapak yang kaya. Yang miskin itu mestinya kan orang-orang kafir yang menyembah Tuhan tak apa-apa yang disembahnya. Mestinya mereka yang miskin. Mestinya. Terus nyatanya apa? Ya kan Pak? Yang banyak sulit siapa sekarang hidup nih? Kan kita Pak, justru orang Islam banyak sulit. Tengoklah tuh orang-orang kafir tuh. Rukunya aja sampai 7 pintu. Naik ke atas 3 lantai, 4 lantai. Awak? Tabungan Bapak berapa? Tabungan mereka berapa triliun? Ya kan Pak? Kebun sawit Bapak berapa luas? Kebun sawit mereka berapa? Itu ngaji Ar-Rahman ya Pak. Kenapa? Allah itu memberi kepada semua makhluk. Dan hati-hati, harta kekayaan itu bagi orang Islam bukan nikmat. Harta kekayaan itu bagi orang Islam itu ujian. Ya Pak.
Saya pernah ditanya, Ustadz, apa beda nikmat sama rahmat? Ibu kan selalu ngomong rahmat, selalu ngomong nikmat ya Bu. Nah, kalau nikmat itu dalilnya apa dalam Al-Quran? Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu kalau hitung nikmat Allah nggak pernah bisa menghitung. Mana yang nikmat Allah yang nggak bisa dihitung? Nikmat yang bentuknya imaterial itu adalah nikmat sehat, sempat, itu nikmat Pak, nggak bisa dihitung. Sehat itu nikmat yang paling besar, nggak bisa dihitung. Kesempatan ini nikmat nih, duduk di sini nih, nggak bisa dihitung nilainya berapa. Nggak bisa Pak. Berapa banyak orang yang diberi kesempatan oleh Allah tapi kemudian nikmat tidak digunakan. Ya Pak. Besok yang ditanya oleh Allah mana? Summa la tus'alunna yawma izin anil naim. Kemudian mereka akan ditanya, kata Allah. Apa yang ditanya? Masalah nikmat. Nikmat yang mana? Kamu dulu sehat enggak? Kata Allah. Sehat, terus kamu soji enggak? Itu yang ditanya oleh Allah besok. Ya Pak. Makanya kemarin saya ngasih kajian, Pak Ustadz, ada orang yang tidak pernah sholat dia, kalau mati boleh enggak disolatkan? Saya jawab, kewajiban kita sebagai orang muslim tetap menyolatkan dia, karena dia juga orang muslim. Tapi tidak perlu dirotaan di muka imam itu dong. Tidak perlu. Kenapa? Meletakkan jenazah di depan imam itu bukan rukun sholat jenazah, bukan. Jadi orang yang tak pernah ke masjid kalau mati, nak minta juga masuk masjid, tak usah dikasih, suruh aja di luar, kita sholat di dalam, nggak apa-apa. Hidup aja nggak pernah masuk ke masjid, masa mati mau masuk ke masjid? Kalau nak masuk ke masjid ketika hidup, kalau nak mati tak apa masuk masjid lah. Kira-kira dikasih pahala enggak Bu orang mati masuk masjid? Yang dikasih pahala itu orang hidup masuk masjid atau orang mati masuk masjid? Ya Pak. Jadi mulai besok lah ada orang nak semayang kampung awak kok mati, semayangan aja tapi jangan mabuk masuk masjid. Rata di teras tuh. Setuju Pak? Ah boleh besok. Ya Pak. Sah enggak sholat jenazahnya? Sah kan Pak? Siapa bilang tak sah? Sah sholat jenazahnya. Yang pula bilang Pak Ustaz itu tak sah sholatnya. Mana pula tak sah sholat jenazah ya? Sholat jenazahnya sah. Kan bukan rukunnya, bukan syarat sholat jenazah Pak, jenazah taruh di depan tuh kan. Nah, jadi Bapak Ibu itu Ar-Rahman. Lalu Ar-Rahim. Ar-Rahim itu yang mana? Kasih sayang Allah yang khusus Allah berikan kepada orang-orang mukmin. Kapan? Besok yaumil kiamah, yaumil mahsyar. Mulai dari hari berbangkit sampai yaumul jaza, surga atau neraka. Makanya orang muslim ini Pak, kalaupun dia berdosa, kemudian dia mati, dia akan masuk neraka kalau memang Allah tidak mengampuni. Tapi ujungnya pasti ke dalam surga. Saya kan pernah tanya sama bapak-bapak. Saya punya amalan saya 10. Saya punya dosa saya 1.000.000. Kekalnya di mana? Di surga kan Pak? Mestinya di neraka kan Pak? Pahala saya 10, dosa saya 1.000.000. Logika kita kekalnya pasti di neraka. Tapi kasih sayang Allah apa kata Allah? Kau habiskan yang 1.000.000 itu dulu dan rokok, besok kamu kekal dalam surga kena yang 10. Kurang baik apa Allah? Itulah Ar-Rahim. Ya Pak, itulah Ar-Rahim. Tapi mau habis 1.000.000 itu lama Pak dalam rokok itu. Ya Pak, jangan pula kita mikir, kan endingnya tetap di surga. Iya memang tetap di surga. Ngabiskan itu tuh luar biasa lamanya. Kenapa? 1 hari di sana, 1.000 tahun di sini. Ya kan Pak? Nabi Adam berapa kemarin Pak? Cuma 3 jam di sana kan Pak? Dari asar ke maghrib. 3 jam di sana. 250 tahun dia di sini. Coba bayangin. Ya Pak. Jadi makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah rahimnya Allah SWT. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Masih ada sisa Malik Yaumiddin, ya kan na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya ya Pak. Insyaallah ini kajian terakhir lah di bulan yang akan datang. Selesai Al-Fatihah, mudah-mudahan sholat kita ketika baca Fatihah kita tidak akan muncul lagi keraguan-raguan dalam hati kita ketika sholat. Tujuan saya menyampaikan ini
supaya sholat itu ketika baca Fatihah kita paham, oh ini isi Fatihah itu, supaya enggak ragu kita dalam baca Fatihah itu. Sampai sini kajian kita, waktu Isya udah masuk. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.